Di Cikarang, sebuah warung bakso yang tiba-tiba ramai mengungkap kengerian tersembunyi. Bakso beranak yang hidup, pembeli yang hilang tanpa jejak, dan perjanjian gelap yang ditinggalkan pemiliknya saat ia kabur. Kini warung itu tutup, tetapi bau daging yang terus muncul setiap malam Jumat mengingatkan warga bahwa makhluk hasil pesugihan itu masih lapar, dan janji setan belum lunas ditagih. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul bagaimana semuanya dimulai. Bukan dari jeritan, bukan dari bau anyir, bukan dari hilangnya orang. Semua bermula dari suara-suara kecil yang ditiupkan angin sore. Di Cikarang, bisik-bisik warga lama yang biasanya cuma membahas harga sayur atau listrik yang naik. Tapi kali itu berbeda. Orang-orang mulai berbisik karena sebuah warung baru berdiri di ujung jalan Jatiwangi, dekat pertigaan kecil yang sering banjir itu. Warung bakso, sederhana, tapi entah kenapa, semua mata seolah tertarik ke sana. Warung itu milik seseorang yang tidak kami kenal, seorang pria bernama Pak Waryo. Nama itu pertama kali ku dengar dari mulut Mbah Kaji, tetua kampung yang biasanya jarang peduli hal sepele. Iki sopo sing dodolan, yo? Wajah, ora tahu tak delok, gumamnya saat aku lewat depan rumahnya. Kalau Mbah Kaji saja merasa asing, berarti memang ada yang berbeda. Padahal di kampung kami, orang baru tidak pernah luput diperhatikan. Tapi anehnya, asal-usul Pak Waryo tidak pernah jelas. Tidak ada yang melihat dia membawa barang pindahan, tidak ada truk, tidak ada keluarga. Tahu-tahu bangunan kosong itu sudah bersih, diberi papan nama, dan aroma kaldu mulai tercium. Terlalu cepat untuk ukuran warung baru. Seolah-olah semuanya sudah disiapkan jauh hari sebelum ia datang. Tapi bukan soal asal-usul itu yang membuat warga berbisik. Yang membuat kami mulai gelisah adalah kenyataan bahwa warung itu langsung ramai sejak hari pertama buka. Bukan ramai biasa, ramai yang mencurigakan. Ramai seperti sudah punya pelanggan lama. Seolah ada sesuatu yang mengarahkan orang-orang untuk masuk ke sana. Seolah ada tangan tak terlihat yang menggiring kaki mereka. Aku ingat ketika pertama kali melewatinya. Belum 2 jam buka, sudah penuh hingga ke trotoar. Lah kok akeh tenan wong? Tanyaku pada burung, penjual sayur yang kebetulan lewat. Dia hanya mengangkat alisnya. Orang ngerti mas, wong aku wey durung pernah ndelok bakson, tapi ndelok rame ngono. Wong-wong langsung pada ngikut. Enak mungkin? Burung menggeleng pelan. Baru buka mas, baru buka. Tapi sing antri kaya, wis setahun. Lalu dia menambahkan pelan, seperti takut ada yang mendengar. Kok aku yo ora sreg, yo. Dan malam-malam berikutnya, hanya membuat kegelisahan itu makin menjadi-jadi. Banyak warga memperhatikan warung itu seolah sedang menunggu sesuatu mencuat dari balik uap kaldu. Terutama karena Pak Waryo sendiri jarang sekali keluar. Ia lebih banyak diam di dapur, membiarkan seorang pegawai muda yang tidak diketahui namanya melayani pembeli. Setiap orang yang mencoba menyapa hanya dijawab dengan anggukan singkat atau senyuman kaku yang tidak sampai ke mata. Suatu sore, aku duduk di pos ronda bersama Pak Dul, lelaki tua yang senang memperhatikan segala kejadian di kampung. Dia menunjuk warung itu dengan bibirnya. Kowe ngerti le, warung ngono ki ora lumrah. Wong Cikarang iki wis kebacut akeh bakso, tapi sing kuwi koyon dadak rame pol. Aku menimpali, mungkin resepnya beda pak. Pak Dul terkekeh, tapi tawanya hambar. Loh, aku iki seneng mangan bakso le, tapi wong mangan enak kuwi nggak langsung narik sak kampung. Dan keanehan itu mulai semakin terasa ketika warga mulai memperhatikan bahwa beberapa pembeli datang bukan dari sekitar kampung. Motor-motor plat luar daerah berhenti di depan warung, seolah mereka sudah tahu betul tempat itu. Padahal warung itu sama sekali belum memakai media sosial, belum ada review, dan tidak ada promosi. Seolah-olah orang mendatangi warung itu bukan karena penasaran, tapi seperti dipanggil. Dalam beberapa malam, rumor mulai berkembang. Ada yang bilang, aroma bakso dari warung itu terlalu menggoda, sampai tercium ke gang belakang meskipun arah angin tidak ke sana. Ada yang bilang baksonya punya rasa yang membuat orang ketagihan, beda dari semua bakso lain. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa diawasi setiap kali makan di sana. Seolah ada sepasang mata lain yang ikut menghitung suapan mereka. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Desas-desus itu mulai menjadi lebih gelap. Tapi aku ingat benar percakapan dengan Pak Min, tukang ojek pangkalan. Ia baru pulang malam itu, sekitar jam 9, dan wajahnya sedikit pucat. Mas, aku tadi lihat warung itu masih penuh. Penuh, padahal sudah jam segitu. Aneh enggak, mas? Aku bertanya balik. Ya mungkin orang lapar malam. Pak Min menatapku lama sebelum membisikkan sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri.
Yang datang bukan orang lapar, Mas. Mukanya pucet-pucet. Dan kayaknya mereka nggak ngomong apa-apa. Diams, hanya terus pulang pelen-pelen kayak orang linglung. Aku tertawa kecil. Meski sebenarnya hatiku mulai tidak nyaman. Mungkin lelah, Pak. Banyak buru shift malam. Tapi kok, yo kabeh pada tingkah. Jawabnya cepat. Dan, Mas tahu, ada satu orang yang makan 2 porsi, tapi nggak kelihatan ngunyah. Ucapan itu mengendap di kepala lebih lama dari seharusnya. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan warung bakso itu lebih dekat. Dari kejauhan, aku melihat asap dari dapurnya tidak pernah padam. Lampunya tetap menyala, bahkan lewat tengah malam. Dan anehnya, di balik kaca jendela, aku sering melihat bayangan seseorang yang duduk lama sekali, tidak bergerak, seolah hanya menjadi bagian dari pemandangan. Tetapi yang paling mengganggu bukan itu. Yang paling mengganggu adalah ketika suatu malam aku mendengar suara 2 warga berbisik di dekat pintu rumahku. Kowe ngerti ora? Warren kuiki. Cepet banget ramane. Cepet ting ora lumrah. Sak kampung yo mikir ngono, Mbak. Takutnya, jangan. Pesu. Sebelum kata itu selesai, langkah mereka menjauh. Tapi aku tahu apa yang ingin mereka ucapkan. Pesugihan. Dan sejak saat itu, warung bakso kecil itu tidak lagi terlihat sebagai sekadar tempat makan, tapi sebagai sesuatu yang tumbuh terlalu cepat, terlalu, dan seolah-olah menunggu kami untuk memperhatikan lebih jauh. Aku hanya belum tahu waktu itu, bahwa perhatian kecil itu, bisik-bisik kecil itu akan menjadi awal dari malam-malam panjang penuh kengerian yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sejak desas-desus tentang ramainya warung bakso itu mulai bergema di telingaku, ada satu sosok yang selalu disebut orang dengan nada pelan, seakan takut kalau namanya diucapkan terlalu keras. Sosok yang duduk di sudut warung, berdiam diri, memakai jaket hitam lusuh yang tak pernah dilepas meski cuaca panas atau hujan sekalipun. Warga memberi julukan padanya, Mas Gimbal. Aku tak tahu siapa yang pertama kali menyebutnya begitu. Mungkin karena rambutnya yang tergerai liar sampai menutupi sebagian wajah, atau mungkin karena cara ia duduk membungkuk, seperti orang yang sedang menahan dingin. Yang jelas, setiap orang yang pernah melihatnya sepakat akan satu hal, sosok itu tidak pernah terlihat makan. Aku mulai mendengar cerita-cerita ganjil tentang dia. Cerita yang awalnya sekadar selingan obrolan, tapi lama-lama berubah menjadi potongan teka-teki yang membuat tengkukku terasa dingin. Suatu sore, aku bertemu Yuni, pegawai minimarket yang sering pulang malam. Mas, tahu nggak, aku tadi lewat warung itu. Orang-orang ramai makan, tapi ada satu yang cuma duduk nunduk terus. Mas Gimbal? Tanyaku. Yuni langsung menoleh cepat, seolah namanya tidak pantas diucapkan. Iya, aku merinding, Mas. Dia duduk paling pojok, motornya nggak ada. Nggak pernah kulihat dia datang atau pergi. Aku mencoba bersikap santai. Mungkin dia nunggu temannya. Yuni menggeleng, matanya lebar. Mas, aku 2 kali lewat. Jam 5 sore sama jam 9 malam. Dia masih di tempat yang sama. Posisi duduknya juga sama. Badannya kayak nggak bergerak. Cerita Yuni membuat pikiranku terisi baanggen-baanggen yang tidak ingin kubayangkan. Meski begitu, aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya aku melihatnya sendiri. Malam itu, sekitar pukul 9:30, aku melewati warung bakso itu dalam perjalanan pulang dari rumah saudaraku. Awalnya aku tidak berniat berhenti, tapi entah mengapa, langkahku melambat. Warung itu masih ramai, tapi ada ketenangan aneh yang menyelimuti sekitarannya. Dan saat pandanganku masuk ke dalam, aku melihatnya di bangku paling pojok, menempel pada dinding yang lembab, duduk seorang pria kurus dengan jaket hitam yang tampak kebesaran. Rambutnya kusut, mengembang tak teratur, kepalanya menunduk, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Di depannya tergeletak mangkuk bakso yang kuahnya sudah mengering, seolah dibiarkan terlalu lama. Ia tidak menyentuh mangkuk itu, tidak memegang sendok, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ada. Aku terpaku cukup lama sampai suara Pak Waryo sendiri memecah lamunanku. Mau makan bakso? Mas, tanyanya dari balik meja. Aku tersentak. Enggak Pak, cuma lewat. Pak Waryo mengangguk pelan. Senyumannya datar, tapi matanya seperti memeriksa reaksi wajahku. Kalau lapar, kapan-kapan mampir. Baksonya masih banyak. Aku mengangguk gugup lalu melanjutkan langkah. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, aku melirik sekali lagi ke arah sudut itu. Mas Gimbal tidak bergerak, tapi aku merasa entah hanya perasaan, atau bukan dia tahu aku memperhatikannya. Bahkan dari balik rambut panjangnya, aku merasa ada tatapan yang tertanam dalam ruang itu, menembus cahaya remang dan mengamati setiap gerak-gerikku. Setelah kejadian malam itu,
Cerita tentang Mas Gimbal semakin mengalir dari berbagai mulut warga. Ada yang bilang pernah melihatnya tengah malam, saat warung sudah tutup, masih duduk di sudut yang sama. Ada yang bersumpah melihat dirinya berdiri di luar warung, menatap kosong ke arah jalan, sebelum tiba-tiba menghilang saat motor melintas. Yang paling ekstrim, ada rumor bahwa dia bukan manusia, bahwa ia adalah penunggu warung itu. Aku tidak percaya begitu saja, tapi semakin sering ku dengar cerita itu, semakin sulit untuk mengabaikannya. Suatu malam, aku kembali mendengar pembicaraan soal dia. Kali ini dari dua pemuda yang sedang nongkrong di pos ronda. "Gue kemarin makan situ jam 8. Bro," kata salah satu dari mereka. "Gue lihat orang rambut gimbal itu. Gue sumpah, ketika gue lewat dekat mejanya, pokoknya anak, bau gimana? Kayak bau mayat yang lama gak dikubur." Mendengar itu, tubuhku merinding. Pemuda itu melanjutkan, "Dan lo tahu yang paling parah? Gue lihat dia gak ada bayangannya. Lampu warung terang. Tapi pas gue lewat, bayangan mejanya ada, bangkunya ada, mangkuknya ada. Tapi dia gak." Temannya tertawa kaku, mencoba menganggap itu bercanda. Tapi dari wajah pemuda itu, aku tahu ia tidak sedang melebih-lebihkan. Sejak saat itu, warung bakso yang awalnya hanya terasa aneh, mulai berubah menjadi sesuatu yang menekan. Suasananya seperti mengawasi, terutama dari sudut tempat Mas Gimbal duduk. Setiap kali aku lewat, aku tanpa sadar menengok ke sana. Takut-takut menemukan bahwa ia masih ada, masih menunduk, masih diam dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Dan benar saja, hampir setiap kali aku melintas ia selalu ada. Jam berapapun, pagi, siang, malam, duduk di sudut yang sama, dengan jaket hitam yang sama, dengan rambut gimbal yang menutupi wajahnya. Warga mulai bertanya tanya, apakah ia benar-benar makan? Apakah ia bekerja di warung itu? Atau apakah ia hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang menjelaskan ramainya warung tersebut secara tidak masuk akal? Aku sendiri waktu itu belum tahu. Yang ku tahu hanya satu. Setiap warung punya pelanggan tetap. Tapi yang satu ini tidak pernah pulang. Dan setiap kali aku lewat, suara kecil di kepalaku selalu berbisik. Semakin lama semakin kuat. Dia bukan pembeli, dia penjaga. Dan perlahan-lahan, bisikan itu terasa semakin benar. Aku mulai memperhatikan bahwa ada satu hal yang membuat bakso milik Pak Waryo berbeda dari bakso manapun di Cikarang, bahkan lebih berbeda daripada yang disadari kebanyakan orang. Warung itu terkenal karena baksonya disebut bakso beranak. Istilah itu sebenarnya bukan hal baru. Banyak pedagang sudah membuat bakso isi bakso, tapi versi Pak Waryo terasa terlalu lain. Awalnya aku menganggap itu hanya permainan resep, sampai aku merasakan sendiri bagaimana warga membicarakannya. Mereka tidak memuji rasanya dengan kegirangan, seperti orang menemukan makanan baru. Mereka membicarakannya dengan suara pelan, hampir seperti takut terdengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu pagi, ketika aku membeli kopi di warung Bu Citra, ku dengar dua ibu-ibu berbicara tentang bakso itu. "Chow wis noba, embiok, wis." Tapi, aku kok rasa kakek aneh. Aneh kepiye, bakso enjero. Kui kayak or what texture babe. Nek digigit, rasanya kayak ana sing pecah. Aku tidak memperhatikan betul saat itu. Tekstur beda. Mungkin karena dagingnya campuran, atau tekniknya unik. Tapi kata pecah terus terngiang di kepalaku. Pecah? Seperti apa? Pecah karena juicy, atau pecah seperti ada sesuatu yang dilepaskan. Rasa penasaran itu akhirnya menyeretku suatu siang. Aku memutuskan mencoba satu porsi. Aku masuk ke warung itu untuk pertama kalinya. Aroma kaldu menyeruak begitu kuat. Tapi bukan aroma yang membuat perut lapar, aromanya lebih tebal, pekat. Seperti kaldu yang sudah direbus terlalu lama. Kaldu yang menyimpan rahasia di dasar panci. Ketika pesanan datang, mangkuk itu tampak biasa saja. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang salah. Bahkan sebelum menyentuh sendok, bakso besarnya terlalu licin, terlalu mengkilap, seolah bukan daging sapi biasa. Dan ketika ku angkat dengan sendok, beratnya terasa aneh, tidak seimbang. Aku membelahnya, dan saat itu terjadi, hawa di sekelilingku seakan jatuh setingkat lebih dingin. Bukan karena bentuk bakso kecil yang muncul dari dalamnya banyak. Bakso beranak memang begitu. Tetapi karena bakso kecil itu mesai, hangat seperti baru dipindahkan dari sesuatu yang hidup. Dan ketika aku menusuknya dengan sendok, rasa ingin muntah langsung menyerang. Teksturnya bukan tekstur daging, bukan pula tekstur bakso biasa. Ia lebih lunak, seperti gumpalan otot segar. Serat-serat halusnya
tampak seperti jaringan yang tidak semestinya berada di dalam adonan bakso. Aku melepaskan sendok itu pelan dan pura-pura seperti tidak ada apa-apa. Perutku mual, tapi aku menahan. Dari balik meja, aku merasa Pak Wario terus menatapku. "Bagaimana, Mas?" tanyanya. Aku berdehem, mencoba bersikap biasa. "Lumayan, Pak." Ia tersenyum tipis. Bakso beranak itu spesial. Tidak semua orang bisa menikmati kalau tidak terbiasa. Aku mengangguk, padahal jantungku berdetak cepat. Sejak hari itu, warga semakin berani membicarakan keanehan bakso tersebut. Terutama setelah muncul cerita dari Bu Rasti, pelanggan yang lebih sensitif daripada orang kebanyakan. Ia datang ke rumahku suatu sore dengan wajah pucat. "Mas, aku harus cerita sesuatu," katanya gugup. "Aku tadi makan di warung itu. Ketika bakso itu kubelah, Mas, bakso kecil di dalamnya bergerak." Aku terdiam cukup lama sebelum bertanya. "Maksudnya bergerak gimana?" "Kayak jerit tanpa suara," jawabnya sambil memegangi tengkuknya. "Aku sumpah, Mas, teksturnya bukan daging, warnanya agak kemerahan, kayak daging mentah, dan ada bentuk kayak urat halus yang nempel di dalamnya. Kayak ana sing urip." Aku ingin menganggap Bu Rasti berlebihan, tapi cerita itu terasa seperti potongan lain dari puzzle yang selama ini kami kumpulkan. Tanpa sadar, beberapa hari kemudian, ada lagi cerita dari Darto, pedagang cilok yang sering mangkal di dekat situ. Ia bercerita dengan wajah ngeri. "Aku lihat Pak Wario keluarin adonan bakso, Mas. Itu adonan, warnanya bukan merah muda kayak daging sapi, tapi kemerahan pekat. Kayak, apa yo? Kayak ati ayam dihaluskan." Terus dia masukin sesuatu ke dalam adonan itu. Kecil, bulat, tapi bukan bakso kecil biasa. "Apa?" Darto menelan ludah. "Kayak potongan daging yang masih gerak." Aku mencoba menertawakan ceritanya, tapi suaraku sendiri terdengar kering. Lama-lama rumor itu berkembang menjadi dugaan bahwa bakso beranak milik Pak Wario bukan sekadar teknik memasak, tapi sesuatu yang memiliki unsur tumbuh. Banyak warga percaya bahwa bakso kecil di dalam bakso besar bukan dibuat, tetapi lahir, tumbuh dari sesuatu yang direbus lama dalam panci kaldu yang tidak pernah padam. Sesuatu yang butuh tumbal agar bisa terus beregenerasi. Ada pula cerita lebih kelam dari seorang mantan pegawai yang sempat bekerja 2 hari di warung itu. Ia mengaku pernah melihat panci besar di dapur yang tidak boleh dibuka. "Meski mendidih terus-menerus, aku dengar suara dari dalam panci," katanya gemetar. Suara kayak mendesah, pelan, terus ada bergerak-bergerak, kayak anak asing bernafas di dalam air panas. Sejak pengakuan itu tersebar, bakso beranak itu tidak lagi dianggap makanan. Ia dipandang sebagai sesuatu yang hidup, atau setengah hidup, yang membutuhkan sesuatu untuk tumbuh. Dan yang paling menakutkan, bukanlah teori-teorinya. Yang paling menakutkan adalah pengakuan kecil dari seorang pelanggan yang makan di sana hampir setiap malam. "Semakin kau makan baksonya, semakin kau ingin datang lagi." Pada titik itu, aku menyadari bahwa resep Pak Wario bukan sekadar teknik masak aneh. Ia seperti ritual. Adonan dagingnya seperti medium, dan bakso kecil di dalamnya seperti bagian dari sesuatu yang berlipat-lipat, lebih gelap daripada sekadar makanan. Dan di tengah semua itu, Mas Gimbal terus duduk di sudut warung, menunduk ke arah mangkuk kosong yang tidak pernah disentuhnya. Seakan-akan bakso beranak itu bukan untuknya si kenakan. Dia sudah kenyang oleh sesuatu yang tidak bisa dimengerti manusia. Aku pikir desas-desis tentang bakso beranak dan sosok Mas Gimbal sudah cukup membuat warga resah. Ternyata itu baru kulit tipis dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketakutan sesungguhnya justru muncul dari mulut seseorang yang pernah masuk ke inti warung itu, bagian yang tak pernah kami lihat. Dapur, namanya Roni. Pemuda kurus yang sempat bekerja 2 hari di warung Pak Wario sebelum tiba-tiba berhenti tanpa alasan jelas. Saat orang-orang bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Nggak betah." Tapi wajahnya tidak menggambarkan sekadar ketidakbetahan. Matanya berkedut, bibirnya gemetar setiap kali mendengar kata bakso. Dan tiap malam ia terlihat berusaha tidur lebih cepat, seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Aku bertemu dengannya secara tak sengaja di angkringan depan gang. Malam itu angin dingin, dan Roni terlihat gelisah sambil meremas gelas plastik berisi teh panas. Aku duduk di sampingnya, sekadar basa-basi, sampai akhirnya ku coba pancing sedikit soal warung itu. "Ron, kamu beneran cuma 2 hari kerja?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit gemetaran, lalu ia menunduk, menarik napas panjang, dan berkata pelan, "Mas, sudah banyak yang ngomong soal warung itu ya." Aku mengangguk.
Banyak yang penasaran. Roni tertawa pendek. Tawanya kering dan getir. Penis, itu kata yang tepat, Mas. Tapi kalau sudah lihat, pasti nyesel. Aku tidak ingin memotong. Takut ia menutup cerita. Setelah beberapa detik, ia mulai bicara lagi. Mas tahu nggak, aku nggak pernah lihat Pak Wario belanja daging. Nggak. Sekalipun. Aku mengerutkan dahi. Loh, terus dagingnya dari mana? Roni menatapku lama, seolah mencari keberanian yang hampir habis. Aku nggak tahu. Tapi setiap pagi, panci besar itu sudah penuh, bukan penuh kuah biasa. Penuh adonan yang warnanya bukan warna daging sapi. Aku menelan ludah tanpa sadar. Kamu lihat langsung? Ia mengangguk pelan. Aku pernah mau ambil air panas dari dapur belakang. Kupikir aman. Aku nggak pernah dilarang secara langsung. Cuma disuruh tetap kerja di depan. Tapi panci besar sempat kebuka sedikit. Penutupnya kemungkinan nggak sengaja kegeser. Aku menunggu kelanjutannya. Jantungku mulai menghentak lebih cepat. Aku lihat sesuatu, Mas. Suaranya turun hampir seperti bisikan. Adonan di dalamnya. Aku langsung merinding. Maksudnya, adonan itu kayak penuh. Roni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena airnya mendidih, Mas. Bukan. Bentuknya kayak bulatan-bulatan kecil yang nempel satu sama lain, lalu bergerak pelan bareng-bareng. Kayak daging yang punya denyut. Aku mual mendengarnya, tapi tidak berani menyelah. Roni melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar. Aku sempat lihat bagian bawah pancinya. Kayak ada bayangan gelap yang nempel di dasar. Bentuknya memanjang. Kayak tangan atau apa. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu nggak kabur waktu itu juga? Roni memejamkan mata rapat-rapat. Aku mau lari, tapi baru balik badan. Aku dengar suara kecil dari panci itu. Suara kayak kakak bayi, Mas. Tapi seraknya bukan suara manusia. Suara udara dingin terasa menusuk tengkukku. Aku lihat ke atas sedikit. Dari celah penutup panci, ada sesuatu yang ngintip balik ke aku. Matanya kecil dan merah. Cuma 2 titik kecil. Tapi aku yakin, itu lihat aku. Aku tidak bisa menahan diri, Ron. Kamu pasti salah lihat. Roni menggeleng cepat, nyaris histeris. Aku berharap salah lihat, Mas. Tapi itu nyata. Dan yang lebih parah, setelah aku lihat itu, Pak Wario muncul dari belakang kayak tahu aku ngintip. Dia marah. Bukan marah. Roni menelan ludah keras. Dia senyum yang datar sekali. Terus dia bilang satu kalimat. Roni memejam, menirukan suara Pak Wario yang rendah dan datar. Tidak apa, cuma yang kuat, mental yang boleh lihat. Aku merinding seperti dipeluk sesuatu dari belakang. Setelah itu, aku nggak balik lagi. Lanjut Roni. Malamnya, aku mimpi buruk. Mimpi panci itu kebuka lebar. Di dalamnya ada banyak sekali bulatan daging bergerak kayak larva. Dan setiap kali satu pecah, keluar bakso kecil yang kaya. Punya mata. Ia hampir muntah ketika mengucapkannya. Aku tiap malam dengar suara dari belakang rumahku, Mas. Suara rebusan. Padahal kompor mati. Tapi kepalaku tetap dengar. Seperti panci itu ngikut ke aku. Suara Roni mulai pecah. Aku takut, Mas. Takut banget. Warga cuma lihat warung itu rame. Tapi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya diternakan di dapur itu. Ternakan? Ulangku. Roni menatapku dengan mata berkaca. Ya, Mas. Itu bukan dimasak. Itu diternakan. Dan aku yakin butuh sesuatu atau seseorang supaya mereka terus tumbuh. Aku merinding begitu kuat sampai tanganku ikut dingin. Aku ingin menenangkan Roni. Tapi sebelum aku bicara, ia menambahkan satu hal terakhir, hal yang membuatku yakin bahwa apapun yang terjadi di warung itu bukan sekadar rahasia gelap biasa, Mas. Suara Roni hampir tak terdengar. Waktu aku keluar dari warung hari terakhir, aku lihat Mas Kimbal ada di sudut. Dia ngeliatin aku. Rambutnya nutupin wajah. Tapi aku bisa ngerasa tatapannya. Dan tiba-tiba mangkuk kosong di depannya retak sendiri. Retak, Mas. Pelan tapi jelas. Kayak ada yang gak suka. Aku mau pergi. Aku membeku. Dan sejak hari itu, aku ngerasa ada yang ngikut aku dari belakang kalau aku lewat dekat warung itu. Sesuatu yang berat dan dingin. Roni menandok. Tubuhnya gemetar. Aku cuma kerja 2 hari, Mas. Tapi rasanya kayak 2 tahun di neraka. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa warung itu bukan hanya warung bakso yang terlalu ramai. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang disuapi, sesuatu yang menunggu tumbal berikutnya. Sejujurnya,
Aku tak pernah terlalu memikirkan soal limbah dapur sebuah warung bakso. Siapa pula yang peduli? Semua orang hanya peduli apakah mangkuk yang disajikan ke hadapan mereka enak atau tidak. Tapi sejak kabar-kabar aneh tentang warung bakso beranak milik Pak Jatmiko menyebar di antara warga, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuanggap tak penting. Dan semakin kuperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang rasanya tak mungkin lagi dianggap kebetulan. Itu bermula dari cerita Pak Yahya, ketua RT yang rumahnya berada tepat di belakang warung itu. Suatu sore ia duduk di teras rumahku sambil menyeruput kopi. Wajahnya terlihat sedikit kusut. Sambil menatap kosong, ia berkata pelan, "Aku bingung Mo, warungnya kecil begitu, tapi limbah yang dibuang tiap malam itu. Astagfirullah, banyaknya bukan main." Aku tertawa kecil waktu itu, mengira ia hanya melebih-lebihkan. "Ya mungkinlah aku Pak, namanya juga ramai." Tapi Pak Yahya memandangku lama, seakan menimbang-nimbang apakah aku cukup layak mendengar sisa ceritanya. "Laku ramai beda, limbah berkarung-karung beda," katanya lirih. "Aku pernah lihat sendiri, 2-3 karung besar, setiap malam. Tonbon, aduh, nggak kayak limbah sapi." Desingan nyamuk yang berputar di dekat telingaku tiba-tiba terasa lebih tajam. Ada sesuatu dalam cara Pak Yahya berbicara yang membuatku tak nyaman. Bukan hanya kata-katanya, tapi ekspresi wajahnya, seperti seseorang yang ingin berhenti bercerita, tetapi juga ingin ada orang lain yang tahu, agar ia tak membawa beban itu sendirian. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan warung itu dari kejauhan. Warung kecil itu sebenarnya tidak besar. Dapurnya hanya seukuran kamar tidur, dengan ruang makan sederhana yang cukup untuk 5 meja. Tidak mungkin rasanya warung sekecil itu membutuhkan daging puluhan kilogram setiap malam. Tapi setiap fajar, sebelum matahari terbit, ada suara truk berhenti. Tak lama kemudian, aroma daging menyengat menusuk dari balik bangunan itu. Aroma yang tak biasa. Bukan wangi daging segar yang baru datang dari pemotongan, tapi bau seperti daging yang sering tersentuh air terlalu lama. Pekat, basah, agak apak. Di satu sisi aku tak ingin mencampuri urusan orang lain, tapi cerita-cerita dari warga sekitar membuatku semakin sulit menutup mata. Ada Bu Raras, pemilik warung pecel lele di gang yang sama, yang suatu malam secara tak sengaja melihat tumpukan plastik hitam di samping warung. "Aku kira sampah biasa," katanya. "Tapi waktu aku lewat dekat-dekat, aduh, aku langsung mundur. Ponyek kayak, bukan sapi, bukan kambing. Gak tahu itu apa?" "Terus ibu lihat bentuknya?" tanyaku. Ia menggeleng, tapi wajahnya memucat. "Aku nggak mau lihat lagi. Yang penting aku tahu, itu bukan limbah wajar dari warung kecil." Cerita seperti itu semakin sering terdengar. Orang-orang mulai memperhatikan betapa tidak masuk akalnya jumlah bahan yang masuk dan keluar dari warung itu. Pernah satu malam, listrik di kawasan kami sempat padam. Saat gelap gulita merata, aku mendengar suara langkah cepat di gang samping warung. Waktu itu aku mengintip dari celah jendela kamar, dan tampak 2 bayangan mengangkat karung besar yang meneteskan cairan gelap ke tanah. Cairan itu mengalir perlahan mengikuti alur aspal, meninggalkan jejak yang kurasa tak seharusnya keluar dari sebuah karung daging biasa. "Cepetan, sebelum keburu ada yang lihat." Suara seseorang terdengar sedikit terburu-buru. Lalu satu suara yang lain, lebih dalam, lebih berat, membalas, "Ini masih kurang. Bos bilang butuh lebih banyak malam ini." Aku spontan menelan ludah. "Lebih banyak apa, Paikku? Dan mengapa harus dilakukan di gelap-gelapan seperti itu?" Setelah lampu menyala kembali, aku memberanikan diri menengok gang tersebut. Hanya ada genangan cairan gelap yang tak jelas. Dan baunya, sumpah, baunya membuat perutku mual. Seolah ada sesuatu yang mati terlalu lama di situ. Tapi tak jelas apa. Beberapa malam kemudian, aku bertemu Sari, seorang petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah di area itu. Ia terlihat gugup ketika kutanya apakah ia pernah mengangkat kareng-kareng dari warung bakso itu. "Pernah," katanya sambil menatap sekeliling. "Tapi aku nggak mau lagi." "Kenapa?" Ia mendekatkan wajahnya. Suaranya mengecil. "Karungnya berat, lebih berat dari sampah daging biasanya. Waktu karung itu kuangkat, aku rasa ada sesuatu di dalamnya yang bergerak kecil, kayak bergeser. Tapi bukan cara bergeser daging. Kayak ada yang hidup atau mati. Aku nggak tahu." Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku ingin menganggap itu hanya sugesti orang yang terlalu lelah bekerja malam-malam. Tapi nada suaranya bukan nada orang yang sedang mengarang cerita. Lalu ada kejadian paling aneh yang membuat kecurigaan warga memuncak. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Air menggenang di belakang warung,
membawa ikut sese-sese limbah dari saluran kecil. Besok paginya, anak-anak yang bermain di area itu menemukan benda-benda aneh yang terbawa arus. Gumpalan daging kecil yang jika diperhatikan, terlihat seperti bulatan bakso, tapi dengan lapisan-lapisan isi yang menggumpal menyerupai urat. Ada yang bilang bentuknya mirip jeroan kecil, tapi tidak ada jeroan yang seharusnya begitu. Ketika Pak Yahya melihat itu, ia langsung menyuruh orang-orang membersihkannya. Cepat, buang. Jangan sampai ada yang pegang, katanya dengan nada gelisah. Ada sesuatu dalam suara ketua RT yang membuat semua orang langsung menuruti tanpa membantah. Dan sejak hari itu, warga mulai bicara lebih pelan bila menyinggung warung itu. Semakin banyak yang merasa tidak nyaman, semakin banyak pula yang diam-diam percaya bahwa limbah-limbah itu bukan berasal dari sekadar bakso biasa. Tapi apa asalnya? Tak ada yang berani menyebut pasti. Yang jelas, karung-karung itu terus keluar setiap malam. Dan setiap malam, jumlahnya tidak berkurang malah semakin bertambah. Seiring ramainya warung kecil itu. Padahal, kalau dipikir-pikir, dari mana datangnya kebutuhan daging sebanyak itu untuk warung sekecil itu yang hanya buka beberapa jam tapi menghasilkan limbah lebih banyak dari restoran besar? Pertanyaan itu terus mengendap di kepalaku, mengganggu tidurku selama berhari-hari. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin warga bukan takut karena tak tahu jawabannya. Mereka justru takut karena mereka merasa sudah tahu, tapi tak ada seorang pun yang sanggup mengatakannya keras-keras. Ada sesuatu tentang malam Jumat yang selalu membuat suasana kampung terasa berbeda. Entah karena cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun, atau hanya karena pikiran manusia memang lebih mudah bermain pada gelapnya malam tertentu. Tapi yang jelas, malam itu, malam Jumat yang satu itu, tidak akan pernah kulupakan. Sejak sore, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Angin berembus pelan tapi menusuk, seolah membawa kabar buruk yang belum ingin diucapkannya. Aku duduk di teras rumah sambil memandangi warung bakso Pak Jatmiko dari kejauhan. Warung itu tetap ramai seperti biasa. Pembeli datang dan pergi dengan wajah puas. Tak ada yang terlihat mencurigakan. Tapi entah kenapa, malam itu dadaku terasa berat. "Mo, kamu kenapa?" "Dari tadi murung," tegur istriku sambil membawa teh hangat. Aku hanya menggeleng. "Gak tahu, kayak ada yang nggak beres." Ia tersenyum tipis. "Kamu kebanyakan dengar cerita warga." Mungkin benar, tapi hatiku tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang mengusik sejak malam-malam sebelumnya. Cerita tentang limbah daging yang berlebihan, suara-suara aneh di gang samping, hingga bau tak jelas yang muncul tiap dini hari. Semua itu seperti potongan puzzle yang mulai membentuk sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah kulihat utuh. Warung itu tutup lebih cepat dari biasanya malam itu. Lampu bagian depannya dipadamkan setelah Isya, tapi aku melihat cahaya kekuningan tetap menyala dari bagian belakang. Seperti ada kegiatan lain yang baru dimulai setelah pintu depan digembok. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin sedang ada persiapan resep atau pembersihan dapur. Tapi jika demikian, mengapa cahaya itu hanya muncul pada malam tertentu saja? Waktu menunjukkan hampir tengah malam ketika suara pertama itu terdengar. Awalnya ku dengar samar, seperti suara seseorang menahan sesuatu di tenggorokan, rintihan panjang yang terputus-putus. Aku sempat mengira itu hanya suara kucing atau anak kecil yang sedang menangis di rumah tetangga. Tapi ketika suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih panjang, dan lebih aku spontan berdiri dari kursi. Dengar itu, bisikku pada istriku. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba mencuri suara dengan lebih jelas. Tapi suara itu sudah hilang. "Kucing kali," katanya ragu. "Atau suara dari rumah sebelah." Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu yang membuatku tetap memandang ke arah belakang warung itu. Aku menahan napas, dan beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Jeritan, kali ini jelas, panjang, serak, seperti suara seseorang yang menahan sakit luar biasa, atau mungkin ketakutan yang tak terjelaskan. Suara itu terputus mendadak, seakan seseorang menekannya dengan paksa. Istriku menatapku dengan wajah pucat. Itu bukan kucing, Mo. Aku menelan ludah. Aku tahu. Tanpa sadar aku melangkah pelan ke arah pagar rumah. Bukan karena keberanian, tapi karena rasa ingin tahu yang bercampur cemas. Angin kembali bertiup, dan entah kenapa, kali ini aromanya membawa bau daging. Daging panas yang baru dipotong. Padahal, warung itu sudah tutup 2 jam lebih. "Mo, jangan dekat-dekat," bisik istriku dari belakang. Aku takut. Aku hampir menuruti permintaannya.
sampai tiba-tiba terdengar suara lain dari belakang warung. Suara langkah terburu-buru, disusul suara besi beradu, seolah seseorang menjatuhkan alat dapur besar, lalu mengumpat pelan. Awas, Taeyeon, jangan biarin dia keluar. Seseorang berteriak tertahan. Seketika bulu kuduku berdiri. Ada berkelahian, ada sesuatu yang hendak keluar, lalu suara hentakan keras terdengar. Bro, seperti sesuatu melawan pintu atau dinding. Suara itu tidak seperti suara binatang, tidak seperti manusia juga. Sesuatu yang lain, sesuatu yang ganjil. Aku kembali menatap rumah. Ragu apakah sebaiknya aku masuk dan mengunci pintu. Tapi kakiku justru melangkah lebih dekat ke arah gang samping. Tempat suara itu terdengar paling jelas. Dari ujung gang, aku melihat bayangan seseorang berlari cepat dari belakang warung. Bukan Pak Jatmiko. Tubuhnya lebih kurus, lebih pendek. Aku yakin itu karyawannya yang dulu sempat ingin berhenti bekerja. Di satu yang pernah bercerita tentang dapur yang tak boleh dilihat. Ia berlari dengan wajah panik. Matanya membesar seperti seseorang yang baru melihat hantu. Tanpa sengaja ia menabrakku ketika membelok ke arah jalan besar. Mas, kenapa? Tanyaku spontan. Ia terengah-engah, menatap ke arah warung seolah takut benda di sana akan mengejarnya. Keluar. Mas, hampir keluar. Suaranya gemetar. Apa yang keluar? Ia menggeleng keras. Aku nggak boleh bilang. Dia bisa dengar? Mereka bisa dengar? Siapa? Dia. Siapa mereka? Aku tak sempat bertanya lebih jauh, karena ia sudah kabur begitu saja. Meninggalkanku berdiri sendirian di ujung gang dengan jantung berdegup tidak karuan. Saat itu aku hendak kembali ke rumah, ketika jeritan kedua terdengar. Tapi jeritan yang ini berbeda, lebih dalam, lebih seperti sesuatu yang sebelumnya bukan manusia, mencoba menirukan suara manusia. Tidak, seperti makhluk yang mempelajari suara manusia dari jauh, lalu mencoba mengeluarkannya sendiri. Suara itu menggema dari belakang warung, bercampur suara benda jatuh dan napas berat yang terdengar seperti hembusan dari perut makhluk besar. Yure, aku mundur beberapa langkah. Tidak ada rasanya yang tersisa dalam diriku, selain ketakutan. Rasanya seperti suara itu tidak hanya terdengar oleh telinga, ia terasa menembus ke dalam tulang. Mulutku bergetar. Aku tak sadar saat berbisik. Ya Allah, APA. Suara langkah cepat tiba-tiba terdengar dari arah warung. Dua orang keluar dari pintu belakang, menarik sesuatu yang berat dengan susah payah. Aku hanya melihat siluetnya, tapi bentuknya tidak simetris, tidak seperti karung, tidak seperti manusia. Lebih mirip gumpalan besar yang masih bergerak perlahan. Cepat, sebelum keburu dia pecah lagi. Ucapan itu membuatku ingin muntah. Mereka menyeret gumpalan itu kembali ke dalam, dan pintu langsung ditutup rapat. Lalu senyap. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi suara. Hanya bau daging panas yang semakin pekat, seakan memenuhi seluruh udara di sekitar gang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memandangi pintu rumah yang terkunci rapat. Istriku berdoa berkali-kali, dan aku hanya bisa diam. Satu hal yang kupahami malam itu, apapun yang mereka masak di warung itu, apapun yang memberi mereka daging berlimpah, apapun yang membuat warung kecil itu tiba-tiba kaya dan ramai, ia hidup, dan ia tidak mau tetap terkunci selamanya. Ada hal-hal yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia, sesuatu yang jika sekali saja tertangkap mata, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi. Dan aku menyesal, karena malam itu aku tidak memalingkan pandanganku lebih cepat. Setelah malam Jumat penuh jeritan itu, warga semakin berhati-hati kalau melintas dekat warung bakso Pak Jatmiko. Tapi warungnya tetap saja ramai tiap siang. Seolah apa yang terjadi malam itu tak pernah ada. Orang-orang yang makan di sana pun terus memuji rasa bakso beranaknya yang dianggap unik. Supnya manis, dagingnya empuk, kayak ada minyaknya sendiri. Aku tahu, itu bukan pujian, itu peringatan. Tapi bagaimana caranya menjelaskan sesuatu yang bahkan dirimu sendiri tak berani percaya? Siang itu aku sebenarnya tidak berniat makan di warung itu. Aku hanya lewat, ingin membeli pulsa di konter depan gang. Tapi warungnya ramai, dan seorang kawan lamaku, Sunardi, tiba-tiba memanggil. Mo, sini Gabeng, cobain bakso beranaknya. Enak banget. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Enggak deh Nar, aku lagi enggak selera bakso. Sunardi menepuk pangkuannya sambil tertawa. Kamu. Sejak kapan nolak makanan? Sini, aku traktir. Seharusnya aku tetap menolak, tapi mataku terlanjur tertuju pada semangkuk bakso beranak di depannya. Bakso besar, bulat, mengambang,
dengan sedikit retakan di sisinya. Kuahnya pekat mengilap, seperti sup daging dengan lapisan minyak berwarna kemerahan. Dari retakan itu, seperti tampak isi yang menonjol keluar sedikit. Sari daging atau apa ya, sulit dijelaskan. Aku menelan ludah. Nar, baksonya kok retak gitu? Sunardi memandang mangkuknya, lalu tertawa. Iya, itu cirinya bakso beranak. Dalamnya ada bakso kecil lagi katanya. Lucu kan? Aku tidak melihat kelucuan apapun. Tapi sebelum aku pergi, sesuatu terjadi. Seorang anak kecil di meja sebelah menangis karena baksonya terlalu panas. Ibunya memotong bakso beranak itu dengan sendok. Dan aku melihatnya, isi baksonya tidak langsung tercecer, seperti daging cincang biasa. Tidak. Yang keluar justru bulatan-bulatan kecil, sekitar 4 atau 5, yang terjatuh seperti anak hewan yang baru lahir. Teksturnya terlalu lembab, terlalu licin, seperti punya selaput. Dan ketika salah satunya menggelinding keluar mangkuk, ia berhenti, lalu bergerak sedikit, hanya sangat kecil, tapi cukup untuk membuatku mundur setengah langkah. Tanpa sadar, aku mengedipkan mata keras-keras. Jangan halu, Mo. Jangan halu. Itu cuma daging. Tapi tepat ketika aku mencoba menenangkan diri, bulatan kecil itu berdenyut. Satu kali, seperti ada otot kecil di dalamnya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Anak kecil itu malah tertawa, mengira baksonya hidup. Ibu, lucu, baksonya goyang. Ibunya tertawa tanpa melihat detailnya. Itu karena kuahnya panas, nak. Sudah, dimakan. Tidak, itu bukan karena panas. Sunardi yang duduk di depanku mengambil mangkuknya, memotong bakso beranaknya sendiri. Isinya menggelinding ke permukaan meja. 3 bola kecil. 2 satu bergerak pelan, bergetar seperti telur hewan yang baru disentuh tangan manusia. Nar, lihat, suaraku gemetar. Hah, apa? Ia baru melihat bulatan kecil itu ketika bola itu bergerak lagi, sedikit lebih jauh. Sunardi membungkuk, mendekatkan wajahnya. Bola itu retak sedikit di sisi, dan dari retakan itu muncul sesuatu yang amat tipis, bukan seperti daging, lebih mirip serabut urat atau tentakel kecil. Astag, Sunardi spontan menjatuhkan sendoknya. Itu apa? Aku tidak menjawab. Aku hanya memandang, terpaku oleh rasa ngeri yang mencengkeram seluruh tubuhku. Bulatan itu bergerak lagi, lebih kuat. Serabut tipis itu menggapai udara, seperti mencari sesuatu. Lalu, ia menempel pada pinggiran piring, seolah hendak memanjat. Aku menabrak kursi ke belakang. Nar, jangan sentuh. Warga lain mulai memperhatikan. Beberapa memekik. Seorang ibu menjatuhkan mangkuknya hingga pecah berantakan. Suara ribut mulai memenuhi ruang warung. Tapi semua itu tidak seberapa dibandingkan apa yang terjadi berikutnya. Bakso beranak yang belum dipotong di mangkuk Sunardi bergerak. Tidak jatuh, tidak terpental. Ia mengembang sedikit, benar-benar mengembang. Seperti ada tekanan dari dalamnya. Tekstur permukaannya naik turun seperti ada jantung kecil yang berdetak dalam ritme tidak wajar. Ini nggak bener, Mo. Ini bukan bakso. Suara Sunardi nyaris tidak terdengar. Bakso itu kemudian retak. Kali ini lebih lebar. Dan aku melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Bukan daging. Bukan bakso kecil lagi. Tapi gumpalan seperti jaringan hidup merah muda, licin, dan bergerak pelan. Seperti sedang bernapas. Aku menahan muntah. Sunardi berteriak dan mendorong mangkuknya hingga jatuh ke lantai. Bakso besar itu pecah, dan anak-anak kecilnya menggelinding keluar. Beberapa berdenyut seperti jantung kecil yang baru dipotong. Serabut-serabut tipis menjulur keluar, merayap di lantai. Seseorang menjerit, "Astagfirullah, APAITU." Keadaan menjadi kacau. Orang-orang berlarian keluar warung, meja dan piring terbalik. Suara mangkuk pecah, kursi terjungkal, anak-anak menangis, orang dewasa mengumpat ketakutan. Pemilik warung, Pak Jatmiko, muncul dari dapur sambil berteriak, "Jangan sentuh! Jauh! Jangan ada yang sentuh!" Tapi terlambat. Salah satu bulatan itu bergerak ke kaki seorang remaja, menempel di celananya. Remaja itu menjerit dan menendangnya, membuat bulatan itu terpental ke dinding, meneteskan cairan merah gelap saat menghantam ubin. Pak Jatmiko segera mengumpulkan bulatan-bulatan itu dengan tangan kosong, tanpa rasa jijik, tanpa ragu. Seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa, yang membuatku semakin merinding. Benda itu diam ketika disentuh olehnya. Tidak bergerak, seakan mengenalinya. Aku membeku. Sunardi menarik lenganku. "Mo, kita harus kabur. Sekarang." Dalam kekacauan itu,
Aku sempat melihat Pak Jatmiko menatapku. Tatapannya bukan tatapan panik, bukan juga marah. Tatapannya adalah tatapan seseorang yang rahasianya sudah terlanjur terlihat dan tidak senang dengan hal itu. Kamu lihat terlalu banyak, gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku dan Sunardi berlari keluar dari warung itu, meninggalkan teriakan, mangkuk pecah, dan bulatan-bulatan bernyawa yang masih merayap pelan di lantai. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Bakso beranak itu bukan makanan. Ia bukan resep unik. Ia bukan cita rasa baru. Ia tumbuh, ia hidup, dan Tuhan saja yang tahu dari apa ia dibuat. Setelah kejadian bakso beranak yang bergerak sendiri itu, aku jelas tak pernah mau lagi mendekati warung Pak Jatmiko. Bahkan lewat depan gangnya saja, aku memilih memutar jauh. Tapi, meski kabar tentang bakso hidup itu sudah menyebar diam-diam di antara beberapa warga yang kebetulan melihat kekacauan hari itu, warung itu tetap buka seperti biasa. Bahkan 2 hari setelahnya, warung itu lebih ramai daripada sebelumnya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yang membuatku heran, kenapa para pembeli itu datang kembali. Apakah mereka tidak dengar cerita warga? Atau memang cerita itu sengaja diredam? Beberapa orang yang makan di sana tampak antusias. Seakan mereka ketagihan. Baksonya, beda. Kuribang, sekali makan, besok pengen lagi. Begitu kata seorang pemuda yang kutemui di minimarket. Mata pemuda itu merah, seperti kurang tidur. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil rokok di rak. Aku hanya mengangguk tanpa menjawab. Bulu kuduku meremang melihat antusiasmenya yang cerah. Seolah ada sesuatu dari bakso itu yang memanggilnya kembali. Lalu mulai ada kejadian aneh. Kejadian yang pada awalnya tak dianggap serius karena terjadi perlahan-lahan, satu persatu, tanpa pola yang jelas. Namun semuanya punya satu kesamaan. Orang-orang terakhir terlihat sedang makan di warung bakso Pak Jatmiko. Orang pertama adalah seorang kurir paket bernama Denny. Anak muda yang rajin dan selalu tersenyum. Dikenal sopan dan lincah. Suatu sore ia berhenti sebentar di warung itu untuk makan. Ia bilang pada temannya, "Habis makan sini, badan gue enteng banget. Kayak dapat tenaga baru." Malamnya, ia hilang. Motor yang ia pakai ditemukan tergeletak di pinggir jalan dekat kebun kosong. Tidak ada jejak perkelahian. Tidak ada jejak kecelakaan. Seolah ia turun begitu saja dari motor lalu menghilang ke udara. Orang kedua adalah Bu Weni, pedagang jamu keliling. Ia bercerita kepada tetangganya bahwa setelah mencoba bakso itu, ia sering mimpi aneh. Mimpi tentang ruangan gelap yang penuh suara berdenyut. Mimpi tentang suara-suara yang berbisik dari dalam perutnya sendiri. 3 hari kemudian, ia tidak tampak lagi berjualan. Suaminya melapor ke RT bahwa istrinya belum pulang sejak pagi buta. Terakhir kali terlihat duduk di salah satu meja warung bakso itu, sambil memegangi perutnya yang terasa panas. Lalu ada siswa SMA bernama Bagas, remaja pendiam yang suka nongkrong dengan teman-temannya. Teman-temannya bilang Bagas tiba-tiba jadi lebih lahap dari biasanya setelah makan di sana. Bahkan pernah kedapatan makan 2 mangkuk sendirian. "Aneh dia, Mas," kata seorang temannya. Bilangnya, kalau nggak makan di situ, kepalanya nyut-nyutan. Bagas hilang pada malam Jumat berikutnya. 3 hari, 3 orang hilang tanpa saksi, tanpa suara. Dan semua itu terjadi setelah mereka makan bakso beranak. Awalnya warga mengira ini cuma kebetulan. Tapi kebetulan tidak datang 3 kali dalam 3 hari dengan pola yang sama yang membuatku benar-benar yakin bahwa ini bukan kebetulan adalah cerita dari Sumarni, anak warung rokok di seberang sana, yang menangis saat bercerita padaku. "Mas, aku lihat sendiri," katanya dengan suara serak. Mereka, orang-orang itu, setelah makan bakso jalannya kayak orang bingung. Kayak orang yang dengar sesuatu, wajahnya kosong. Bagaimana kosong? Kayak lagi dengar perintah. Tapi perintah itu bukan dari manusia. Aku merinding. Kamu lihat arah mereka pergi. Ia ke belakang warung, ke gang gelap itu. Seolah ada yang manggil. Napasnya tersengal oleh isak tangis. Mereka masuk satu-satu. Challenge dan gak ada yang keluar lagi. Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut pekat. Gang itu, gang tempat limbah aneh ditemukan. Gang di mana jeritan terdengar malam-malam. Gang tempat 2 orang pernah menyeret sesuatu yang tak boleh dilihat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya rangkaian cerita warga yang terlampau takut. Tapi bagaimana aku bisa menyangkal ketika Tuhan seperti sengaja memperlihatkan semuanya tepat di depan mataku. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari,
Aku mendengar suara langkah-langkah pelan, bukan langkah tergesa, bukan langkah orang buru-buru. Langkah yang tenang, lambat, seolah seseorang tidak sepenuhnya sadar sedang berjalan. Aku membuka tirai sedikit. 2 orang melewati depan rumahku. Aku mengenali salah satunya pemuda yang dulu memaksaku mencoba bakso. Sunardi. Wajahnya kosong. Sangat kosong. Matanya tidak benar-benar melihat arah. Mulutnya sedikit terbuka, seolah sedang menggumam sesuatu. Aku keluar, berbisik keras. Nar, kamu mau kemana? Tidak ada respons. Ia terus berjalan pelan, langkahnya tidak goyah, tapi tidak wajar. Seperti boneka yang digerakkan oleh seseorang yang tidak tampak. Orang di sebelahnya juga tak kalah aneh, aku belum pernah melihatnya. Tapi wajahnya sama pucat, rahangnya kaku. Keduanya menuju arah yang sama. Belakang warung, aku mengikutinya dari jauh karena rasa takut, bercampur penasaran. Ketika mereka masuk ke gang gelap itu, aku mulai mendengar suara yang membuat seluruh tubuhku lunglai. Suara berdenyut. Bukan manusia, bukan mesin. Suara seperti sesuatu yang sedang berkembang, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang menunggu. Suara itu datang dari dalam warung, dari dapur, dari tempat lahirnya bakso beranak. Aku mendengar salah satu dari mereka berbisik, "Aku lapar, aku harus pulang ke sana." Aku ingin memanggil mereka lagi, tapi mulutku seolah terkunci. Ada tekanan di dadaku, tekanan yang membuatku sulit bernapas. Dan di tengah tekanan itu, aku mendengar suara lain, suara yang tidak pernah ingin ku dengar seumur hidupku. Bisikan, tipis, licin, masuk ke telinga seperti cairan hangat. "Kau juga akan datang ke sini." Aku berbalik lari, hampir jatuh karena kakinya lemas. Keesokan paginya, warga digemparkan oleh kabar bahwa Sunardi menghilang. Yang tersisa hanya sandal sebelah di dekat gang itu. Tergeletak begitu saja, seakan ia melangkah masuk tanpa pernah kembali. Hari itu aku tahu satu hal yang tak bisa lagi kutolak. Warung bakso itu tidak hanya membuat bakso dari sesuatu yang hidup. Warung itu memberi makan sesuatu. Dan pada akhirnya, sesuatu itu mulai memilih makanannya sendiri. Sejak malam para pembeli hilang itu, Cikarang seperti menutup mulut rapat-rapat. Tidak ada lagi suara gaduh membahas warung bakso beranak Parano. Tidak ada yang berani bertanya, apalagi mendekat. Warung itu tiba-tiba ditutup, tanpa pengumuman, tanpa alasan resmi, tanpa satupun tanda kehidupan dari keluarga pemiliknya. Hanya gerbang besi yang terkunci dan spanduk lusuh yang masih tergantung miring. Seperti menatap siapapun yang lewat dengan sorot yang tak pernah benar-benar mati. Aku bergerak pelan ketika melewati depan warung itu suatu sore. Hanya beberapa hari setelah peristiwa yang tak ada seorang pun ingin mengingat. Tapi, anehnya, semakin orang ingin melupakan sesuatu, semakin keras bayangannya menempel di pikiran. Di antara retakan tembok, di antara celah pintu yang digembok, masih terasa sisa-sisa dentuman suara ulekan yang dulu jadi identitas tempat ini. Dulu, suara itu menenangkan, pertanda bakso sedang dibuat segar. Sekarang, setiap aku mendengarnya, bahkan hanya dalam ingatan, ada sensasi dingin merambat dari tengkuk hingga pinggang. Beberapa warga yang kebetulan lewat hanya menunduk, seolah ada mata lain yang mengintai mereka dari balik gembok pintu itu. Mereka memilih berjalan lebih cepat, pura-pura tidak melihat. Padahal semua orang tahu, tempat itu belum benar-benar mati. Suatu pagi, aku memberanikan diri menanyakan kabar terakhir keluarga Parano pada Busri, tetangga persis di samping warung. Wanita itu hanya menutup pintu pagar lebih rapat sebelum menjawab pelan, hampir berbisik, "Mereka pergi." Malam itu juga, 2 mobil. Mesin sudah nyala waktu saya bangun jam 3. Tidak berpamitan, tidak membawa apa-apa kecuali koper. Warung dibiarkan begitu saja, kayak orang kabur. Aku sempat terdiam. "Bu, waktu itu ada suara apa dulu sebelum mereka pergi?" Busri hanya menggeleng. Tapi ketika aku hendak berbalik, ia menambahkan dengan suara yang lebih lirih dari sebelumnya. Ada yang gedor-gedor pintu belakang warung, tapi bukan orang. Suaranya berat. Tonpon. Sejak itu, aku tidak pernah menanyakan lagi. Hari berganti minggu, tetapi satu hal tidak pernah hilang. Bau daging. Setiap orang yang melewati depan warung pasti merasakannya. Bukan bau busuk, tapi bau daging rebus. Persis seperti aroma bakso baru matang, hangat, gurih, dan menguar seakan ada kuah panas yang ditaruh tepat di bawah hidung. Masalahnya, warung itu sudah tutup lebih dari sebulan. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang hidup di dalam. Bahkan listrik pun sudah diputus. Seorang pengemudi ojek pernah berhenti di depanku,
hanya untuk bilang, "Mas, itu warung kalau lewat jam 2 atau 3 pagi, aromanya makin kuat sampai saya muntah." Tapi ya, saya heran, kok baunya kayak daging segar, bukan daging basi. Aku hanya tersenyum kecut. Tidak ada yang lucu dari cerita itu. Beberapa orang lain mendengar suara berdesakan dari dalam. Suara sesuatu yang berguling, seperti tok, cok, cok, di lantai dapur, warung. Mereka mengira itu tikus, atau mungkin kucing. Tapi seorang pemuda penjaga gudang di seberang warung bilang lain. Suara itu bulat, Mas. Bukan langkah. Lebih kayak bola yang menggelinding. Ia menelan ludah keras-keras. Tapi bolanya berat. Kayak Ada Ice. Aku tahu apa yang ia maksud. Dan aku berharap ia salah. Suatu malam, ketika aku melewati jalan itu sendirian, angin membawa aroma daging yang jauh lebih pekat dari biasanya. Aku terpaksa menutup hidung. Tetapi itu tidak menghentikan sensasi lengket di tenggorokan. Seolah aku sedang menelan kuah panas yang tidak pernah kuminta. Aku mempercepat langkah. Tapi justru saat itu aku mendengar sesuatu dari dalam warung. Plak, plak, pluk. Bukan suara benda jatuh. Lebih seperti suara sesuatu yang menggelembung dan bergerak pelan di lantai yang dingin. Aku membeku. Kemudian terdengar sesuatu seperti napas berat, dalam, dan basah. Seperti seseorang yang menahan lapar berkepanjangan. Suara itu membuat sendi-sendi lututku goyah. Ada detik di mana aku berpikir untuk lari secepat mungkin. Tetapi rasa ingin tahu mungkin rasa takut yang terlalu besar membuat kakiku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, pintu warung bergetar. Hanya sekali, tapi cukup keras untuk membuat jantungku hampir copot. Tok, getaran itu seperti ada sesuatu mendorong dari dalam. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Lalu aku berlari tanpa menoleh. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah melewati jalan tersebut sendirian lagi. Bahkan warga yang tiap hari lewat pun mulai memilih rute lain, meski harus memutar jauh. Orang-orang pura-pura tidak tahu aroma daging itu masih selalu muncul. Terutama menjelang malam Jumat, pura-pura tidak dengar suara benda bulat berguling dari dalam. Pura-pura percaya bahwa warung itu sudah selesai. Padahal, dalam hati kecil kami tahu penyebab semua ini belum mati. Di Cikarang, cerita tentang pesugihan kadang hanya jadi bahan tertawaan di tongkrongan warung kopi. Tetapi bau daging yang tidak pernah hilang itu bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Setiap kali angin lewat, membawa aroma itu. Seolah ada yang sedang memasak untuk seseorang. Atau untuk sesuatu yang mungkin belum puas. Sesuatu yang mungkin masih menunggu pemiliknya kembali. Atau sesuatu yang sedang menunggu kelahiran baru dari bakso-bakso itu. Dan malam ketika bau itu paling kuat, beberapa warga bersumpah mendengar suara lirih dari balik pintu warung yang tertutup rapat, suara yang terlalu pelan untuk disebut jeritan, tapi terlalu jelas untuk disebut angin. Suara yang seakan berbisik, lapar. Ada satu hal yang selalu diulang para sesepuh kampung kami, setiap kali ada orang yang ingin kaya dengan jalan pintas. Rezeki cepat itu kayak daging panas bau, enak, tapi kalau kamu pegang, pasti melepuh. Dulu kalimat itu hanya seperti petuah basi yang dilempar ke udara. Setelah kejadian warung bakso beranak Parano, aku akhirnya mengerti betapa serius maknanya. Karena memang begitulah pesugihan bekerja. Ia datang dengan kedok manis, tapi akan menagih jauh lebih mahal dari apa yang pernah dijanjikan. Beberapa minggu setelah warung itu ditutup, dan bau dagingnya masih muncul sesekali, seperti napas terakhir sesuatu yang tidak ingin mati. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk menulis kejadian ini. Entah sebagai peringatan, entah sebagai cara untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam kepalaku. Karena, jujur saja, aku tidak yakin apa yang kutulis ini sepenuhnya ditujukan untuk kalian. Mungkin aku sedang menulis untuk diriku sendiri, agar aku tidak lupa bahwa sesuatu yang kita kira berakhir, sebenarnya hanya bersembunyi. Orang-orang masih membicarakan warung itu. Tentu saja, tapi tidak terang-terangan. Mereka bisik-bisik, seolah takut sesuatu dari warung itu bisa keluar kalau namanya disebut terlalu jelas. Seperti yang dikatakan Pak Dul, penjaga malam di bengkel seberang. Ketika aku menemuinya diam-diam, kesalahan Rano bukan cuma bikin perjanjian, katanya pelan, sambil merapikan jaket. Tapi dia lupa, apapun yang dikasih setan, pasti harus dikembalikan, termasuk nyawa orang-orang yang ikut makan hasilnya. Aku bertanya, apa maksudnya? Tapi Pak Dul hanya menatap lurus ke arah warung yang tertutup itu, sebelum menambahkan, makhluk itu bukan cuma makan tumbal dari pihak keluarga. Pembeli pun masuk hitungan kalau dia lapar. Aku tidak tahu apakah ia hanya meneket-nakuti, atau benar-benar percaya. Tapi setelah kejadian pembeli hilang itu,
ucapan macam itu tidak lagi terdengar seperti fantasi murahan. Di dekat warung, masih sering terdengar suara berat menyeret sesuatu di lantai. Meski tempat itu sudah kosong, orang-orang pura-pura mengira itu suara tikus. Padahal semua orang tahu, tidak ada binatang yang berani masuk ke sana. Bahkan anjing kampung yang biasanya mondar-mondir, kini melengos jauh. Bulu mereka berdiri saat mendekat. Ada masa orang-orang mempertimbangkan untuk membongkar warung itu, membuat sesuatu yang baru, agar tempat tersebut tidak lagi jadi sumber ketakutan. Tapi setiap rencana selalu berakhir sama. Ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Katanya, malam sebelum alat berat dijadwalkan datang, salah satu tukang menerima mimpi buruk tentang tengkorak bulat yang menggelinding mengejarnya. Tengkorak bulat, tidak seperti kepala manusia. Lebih bentuk bakso raksasa dengan cekungan kecil seperti mata kosong. Aku tidak tahu apa mimpi itu benar-benar terjadi atau sekadar rumor, tapi alat berat itu tidak pernah datang. Dan warung itu tetap berdiri, diam, mengawasi. Suatu malam, aku nekat berdiri cukup dekat untuk melihat ke dalam melalui celah sempit jendela yang kacanya sudah kusam. Dan aku tidak tahu apa itu hanya refleksi atau benar-benar ada. Tapi aku melihat sesuatu bergerak di sudut ruangan, bulat, kecil, seukuran mangkuk, menggelinding pelan lalu berhenti. Seolah tahu sedang diperhatikan. Aku mundur cepat, jantungku berdetak begitu keras, sampai membuat telinga berdenging. Namun sebelum aku lari, aku mendengar suara kecil, samar, seperti suara anak kecil menelan air liur. Lapar. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu dalam, terlalu nyaring untuk sesuatu yang kecil, terlalu dekat meski sumbernya jauh di dalam ruangan. Saat itu aku sadar, apapun yang diciptakan Pak Rano melalui perjanjiannya dulu, belum berhenti hidup. Perjanjian seperti itu tidak pernah mati. Ketika pemiliknya kabur, ia akan tetap menagih. Ia akan mencari cara untuk dihormati kembali. Jika tidak dari pemiliknya, ia akan mencari dari siapapun yang lewat, menghidupkan dirinya dari ketakutan yang ia ciptakan. Malam itu aku mengerti satu hal. Pesugihan bukan hanya soal darah yang mengalir, tapi juga ketakutan yang dibagikan. Semakin banyak orang bercerita tentangnya, semakin kuat jejaknya, semakin besar rasa takut yang muncul, semakin laparlah ia. Dan warung itu, dengan semua bau dagingnya, suara-suara anehnya, dan sejarah gelapnya, bukan lagi sekadar bangunan, tapi wadah bagi sesuatu yang telah dibangunkan oleh tangan manusia. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang merasa berhak menagih. Beberapa warga bilang, kadang mereka melihat sosok Pak Rano berdiri di depan warung menjelang subuh. Sosoknya diam, tidak menoleh, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap pintu seperti seseorang yang sedang memohon sesuatu dibukakan. Tapi ketika mereka berkedip sekali saja, sosok itu hilang, hanya menyisakan bayangan gelap yang tidak terbentuk sempurna. Entah itu benar Pak Rano atau hanya bayangan dari makhluk yang bersemayam di dalam. Tak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, perjanjiannya belum selesai, dan ia pasti kembali. Entah nanti, atau besok, atau malam ini. Dan bila kalian bertanya, kenapa aku menulis semua ini? Karena satu-satunya pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini adalah, jangan pernah menawar masa depanmu dengan sesuatu yang tidak punya wajah. Kau tidak tahu apa bentuk wajahnya saat menagih nanti. Janji setan memang manis di awal. Rejeki Meda, pengunjung ramai, uang mengalir seperti air. Tapi balasannya itu urusan nanti. Dan nanti itu selalu datang lebih cepat dari dugaan. Pada akhirnya, warung itu masih berdiri. Tapi bukan sebagai tempat makan. Ia berdiri sebagai penanda bahwa setiap perjanjian gelap selalu punya sisa yang terus hidup. Sisa yang menunggu waktu untuk merangkak keluar. Dan bagi kami, di Cikarang, bau daging yang masih muncul dari warung kosong itu hanyalah cara makhluk itu mengingatkan. Janji, setan tidak pernah gratis. Tidak pernah.